Jadi tidak menentukan, terutama bagi FS ya, tidak menentukan. Tapi bagi yang lain, misalkan hukumannya cuma 5 tahun, 7 tahun, nah barulah muncul, boleh dimunculkan. Supaya nanti Oke. akumulasi hukumannya bisa sampai 20 tahun kan. Nah Hmm. supaya kalau jaksanya pengen, wah supaya diberatin. Tapi ternyata yang membantu turut serta hukumannya ringan-ringan, di bawah 20 tahun. Nah kalau di bawah 20 tahun, jaksanya pengen memperberat, ya perkara anak-anaknya, ya anaknya turunan tadi yang mengikut ya, Iya. penghilangan bukti, obstruction of justice, itu dimunculkan supaya nanti kelak hukumannya jadi maksimal 20 tahun. Hmm. Tapi kalau mereka udah dijatuhkan hukuman seumur hidup atau mati, ya ngapain juga kan? Habisin energi gitu kan, menurut saya percuma juga kan hukumnya akan nihil. Akibat tidak Iya, boleh iya, ya menjatuhkan double ya terhadap hukuman yang iya. dijatuhkan mati ataupun seumur hidup. Jadi hanya menjalankan proses pengadilan tanpa akan berujung hukuman apapun karena toh sudah maksimal. Karena ini berarti proses rekonstruksi atau salah satunya rekonstruksi maupun keterangan-keterangan lain ke depannya. Ini memang tampaknya setidaknya kan kita pahami bahwa sejauh yang kita ketahui dalangnya ada di Ferdy Sambo karena keterangan yang kita dapatkan ada perencanaan di situ, ada di pihak Ferdy Sambo, ada upaya menutupi ada di pihak Ferdy Sambo maupun mungkin tampaknya motivasi untuk terjadinya pembunuhan ini juga adanya di pihak Ferdy Sambo. Jadi sebenarnya proses rekonstruksi maupun fakta-fakta yang terkuak dalam rekonstruksi mengenai tadi Anda sebutkan mengenai perannya sebenarnya detailnya apa? Apakah ikut sertakah atau bahkan mendukung dan lain-lain atau hanya melaksanakan? Rekonstruksi seperti ini sebenarnya yang paling berkepentingan adalah tersangka-tersangka lainnya kalau begitu ya, Kang Asep. Mengingat ini adalah ruang kalau memang mereka mau menggambarkan bahwa peran mereka sangat minim dibandingkan dengan dugaan bahwa keterlibatan, berarti keterlibatannya termasuk merencanakan dan lain-lain. Begitu Kang Asep. Tapi bagi Ferdy Sambo sendiri tidak akan berpengaruh banyak mengingat sejauh yang dipahami pusat dari pelaku pembunuhan ini adalah atau otaknya adalah Ferdy Sambo. Begitu Kang Asep. Betul. Jadi nanti yang menentukan karena ini dakwa dengan pasal perencanaan. Nah, Hmm. perencanaan ini ya sebenarnya ada penting bagi jaksa kelak ya. Direncanakannya itu apakah sejak dari Magelang, sejak dari Saguling ya. Tapi kalau saya lihat pemberitaan kita ikutin media atau penjelasan pihak-pihak yang berwenang ya atau kepolisian, Ya. itu sebenarnya ketika ya dipanggil itu ya dipanggil suruh perintah ditembak itu sebenarnya pemeriksaan juga udah cukup terbukti ya. Terbuktinya gini, di situ ada jeda waktu ya. Jeda waktu dengan tenang. Maka tadi saya katakan, kalau itu sudah mati, udah bersibah darah, artinya apa? Ya, dia bisa berpikir tenang, ya, untuk membunuh lanjutan, ya berarti ada perencanaan di situ. Perencanaan itu ada jeda waktu, walaupun sesingkat mungkin, dan dipikirkan dalam waktu yang sangat tenang. Nah, apalagi kalau sekarang misalkan detailnya sekarang mungkin jaksa udah ngasih catatan sama kepolisian, sama penyidik, ini loh. Oh ternyata sudah ada ketika katakanlah sekali lagi mohon maaf ya. Tadi kan ada rekonstruksi dari Magelang. Oh dari Magelang tuh udah marah nih si FS ini kan. Mungkin kita nggak tahu kan. Nah sekali lagi kita mungkin sekali lagi ya. Oh nah dalam pikiran ini gua habisin loh nanti di Jakarta. Nah, itu kan adalah ini kejadian dari Saguling ke rumah dinas. Nah, ke rumah dinas, disitulah terjadinya. Kita akan terang tadi 27 adegan itu. Oh ternyata dari rumah ini yang dulu asalnya FS mengatakan dari PCR dan sebagainya ternyata dia udah nunggu di rumah kan sehari sebelumnya. Nunggu di rumah itulah yang melakukan peran. Artinya apa? Perencanaan itu sudah jangka waktunya lama. Padahal menurut hukum perencanaan itu cukup jangka waktu singkat aja cukup ada jeda waktu berpikir tenang kan artinya sekian detik sekian menit dia berpikir tenang tidak lakukan itu bahasa hukumnya. Dia harus mengalihkan sikapnya. Tapi karena kalau ini terbukti sejak di Magelang kelak ya ada reka ulangnya, dia udah marah. Nah, kalau ikutin karena dia kan harus konsisten dong meningkat harkat martabat berarti kalau dia menyimpulkan ada merendahkan harkat martabat artinya dia berpikir tenang, udah marah sejak Magelang. Sampai rumah Saguling. Ketika Saguling dia ke rumah dinas, berarti juga ada jeda waktu yang sangat panjang. Jadi perencanaannya ini akan semakin kelihatan terang benderang. Makanya saya kira mungkin catatan dari jaksa penuntut umum, dari Pak Fadil, jaksa umum atau direkturnya Pak Supardi, salah satunya mungkin itu. Coba perencanaannya. Karena kalau belum masuk tadi bisa seumur hidup atau mati. Kalau ini tidak terbukti, cuman pembunuhan biasa kan 338 cuma 15 tahun. Kalau 15 tahun pasti
ntar rakyat marah lagi, netizen cerita lagi. Jadi sangat menentukan juga mengenai jeda waktu tadi karena ingin membuktikan apakah benar ini adalah proses yang direncanakan, yaitu perencanaan pembunuhan tersebut. Ada hal-hal yang terperinci tadi yang digambarkan oleh Kang Asep bahwa bisa menjadi kunci, terutama terkait pembuktian pasal 340 tadi, karena harus ada ruang, harus ada waktu dalam melakukan perencanaan tersebut.